Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Harmoni kembali menjumpai Anda. Kali ini saya akan menghadirkan sosok yang sebenarnya sudah tidak asing lagi. Di tahun 90-an dia sempat merilis album. Albumnya waktu itu namanya Vera Pansky kalau tidak salah. Nah, kesini-sini saya tidak ketemu lagi, muncullah beliau ini dengan aktivitasnya membentuk salah satu komunitas yang bertajuk Sri Kandi Harmoni. Cocok sekali di podcast Harmoni ini karena ada harmoninya. Sri Kandi Harmoni ini yang saya dengar kumpulan para kaum hawa yang memiliki aktivitas yang sama, yaitu di entertain. Tetapi ada juga mereka di usaha. Tetapi paling tidak Vera Rashid yang bakal kami tampilkan ini akan memajukan komunitas ini agar beraktivitas dan turut serta dalam pembangunan khususnya Kota Palembang. Langsung saja kami kenalkan kepada Anda Vera Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa puluh tahun kita tidak ketemu, Vera? Mungkin sudah hampir 20 tahun. Mungkin lebih baik Aku buta. udah nyambung kalau ketemu. Vera, di tahun 90 dulu Anda berapa album sempat merilis di Jakarta, sampai sempat hengkang ke Jakarta meninggalkan Kota Palembang waktu itu kan? Iya, betul. Sudah bikin, kebetulan sudah 2 album dibikin waktu tahun 2000, dari 2008 sampai ke 2012. No, merintisnya dari tahun 90-an ya, 90 ke atas ya? Iya, kalau merintis mulai bernyanyi itu dari tahun 90-an. 90. Di Palembang waktu itu ikut musik Palembang. Musik Palembang waktu itu kan enggak semarak sekarang. Iya, betul. Banyak benar sekarang nih grup-grup musik. Waktu itu hanya hitungan jari, ya sempat ya. Saya sempat juga dulu jadi pelaku entertain, pelaku seni juga di musik dangdut. Saya sempat juga mendengar nama Anda karena memang sedikit sekali waktu itu kan vokalis-vokalis terutama para biduan-biduan ini. Nah, Vera salah satunya yang menonjol. Kemudian hilang raib entah kemana, tahu-tahu albumnya muncul bersama aransemennya Tisna Maulana waktu itu ya, almarhum. Betul. Oke. Nah, kesini-sini jeda waktu yang sangat panjang. Kabarnya Anda sempat sudah berumah tangga, kemudian Anda memutuskan untuk tampil di panggung gitu. Iya, betul. Kenapa? Padahal konon kabarnya suami Anda juga pelaku seni. Mungkin faktor anak kali ya. Oh, sibuk mengurus rumah tangga. Sibuk ngurus rumah tangga. Kebetulan waktu di Jakarta sempat dulu punya kejadian yang tidak mengenakan karena anak nomor 2 hampir ada cerita yang nggak enak. Jadi sempat cut dulu untuk dunia hiburan di Jakarta. Jadi pulang lagi ke Palembang. Konsentrasi di keluarga. Iya, podcast ini tidak bercerita tentang apa yang membuat kita sedih, musibah, tapi paling tidak itu adalah ujian dari Allah. Iya, dan kalau tidak demikian mungkin tidak fokus untuk mengurus keluarga terutama suami. Alhamdulillah langgeng hingga saat ini. Vera, seterusnya saya mendengar beberapa hari yang lalu saya lihat di media sosial Anda ini tampil dengan wajah-wajah emak-emak yang masih glowing, yang masih energik, membentuk satu komunitas yang namanya Sri Kandi Harmoni. Ya, Tolong betul. ceritakan dulu ini awal mulanya sehingga kalian itu, Vera dan kawan-kawan ini terpikir untuk membentuk satu komunitas yang mengumpulkan emak-emak yang aktivitasnya sama. Oh iya. Oke, Sri Kandi Harmoni itu sebenarnya terbentuk awal dari adanya Sri Kandi. Sebenarnya waktu itu kita ikut para suami kan ikut main musik. Kita ikut tampil di belakang layar. Tampil belakang layar, sekedar kasih support. Ternyata kebetulan seluruh istri-istri musisi kebetulan memang hobi bernyanyi. Jadi di saat itu ada timbul ide, gimana kalau kita bikin perkumpulan gebrakan baru untuk istri-istri musisi untuk tampil di atas panggung.
Jadi ya waktu itu terbentuklah Female of Day gitu kan. Yang waktu itu sempat kita ngadain panggung perdana bulan 10 Tahun tahun kemarin, Oktober tahun 2025 2025. ya. Oke. Alhamdulillah saat itu acara kita sukses. Banyak yang ngasih dukungan. Oke. Terus di saat itu ada yang bilang, gimana kalau ini perkumpulan ibu-ibu ini daripada sekedar kumpul-kumpul gosip-gosip, gimana kalau kita dibikin lebih besar sebuah komunitas. Oke. Di situ Dibuat memang program kerja ya. gitu. Dan di situ ternyata teman-teman dari Sri Kandi semuanya setuju. Akhirnya terbentuklah sebuah komunitas Sri Kandi Harmoni, yang kebetulan nama Sri Kandi Harmoni ada ikut andil almarhum Kak Cece. Oh. Iya, di situ. Awalnya sih kita rapat dulu, kita menentukan nama untuk komunitas yang kita hadirkan sekarang. Kalau kemarin kan belum ada nama komunitas, jadi hanya sekedar perkumpulan ibu-ibu. Dan akhirnya terbentuklah nama komunitas Sri Kandi Harmoni. Dan di saat komunitas sudah terbentuk, baru kita bentuk susunan struktur dari ketua, kepengurusan, dari ketua, terus bendahara, wakil, dan seterusnya. Ada divisi-divisi lainnya. Ada divisinya. Ya, visi dan misi dari Sri Kandi Harmoni sebenarnya sih pengen menjelajahi dunia hiburan untuk ibu-ibu yang hobi bernyanyi, bermusik. Kita pengen merangkul ibu-ibu untuk daripada kumpul-kumpul yang nggak maksudnya gibah atau arisan, gimana kita rangkul untuk menjadi suatu kegiatan positif. Oke, berkarya lagi. Iya, berkarya lagi. Bahkan saya lihat karya Sri Kandi Harmoni ini sudah ada 2 single ya Iya, betul. di YouTube-nya Iya, ya. betul. Nah, ini kan ada dampak positifnya. Belum lama terbentuk sudah merilis single. Iya. Bahkan penciptanya juga saya lihat orang-orang yang ada di Sri Kandi Harmoni. Penciptanya kebetulan memang dari suami-suami kita itu. Karena mereka ini pelaku-pelaku seni tadi Iya, ya. betul. Dan mereka juga support untuk kita lebih maju lagi menjadi komunitas yang berpotensi, yang punya pikiran positif untuk maju ke depannya lagi. Jadi akhirnya terbentuklah sebuah single lagu di YouTube sudah ada dengan judul lagu pertama Sri Kandi Harmoni, dan yang kedua Aku Jatuh Cinta Lagi. Oh, ini gawat ini. Membentuknya Gawat. komunitas ini sudah jatuh cinta sekali, jatuh cinta lagi. Ya, Tot, puber. hati-hati Tot dengan judul lagu itu. Jadi itu merupakan hanya sebuah judul lagu ya. Hanya judul lagu. Iya, ini gawat kalau jatuh Tapi cinta kan lagi. memang kita ini manusia ada tahap puber lah. Artinya cinta ke musik lagi. Iya. Dengan puber. kata lain bukan cinta yang Bukan, tanda kutip yang negatif. bukan. Jadi mereka ini bangkit untuk Sri Kandi Harmoni ini Iya, kembali betul. jatuh cinta lagi di genre musik. Ya, tadinya kan tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, dengan jatuh cintanya kita ke musik itu hanya di rumah, di dapur. Iya, iya. Nah, akhirnya kan dengan adanya Sri Kandi Harmoni, akhirnya kita jatuh cinta lagi di panggung hiburan. Sudah masak, ngurus anak, jeda waktu, hidupin player, berkaraoke ria Iya. di rumah. Artinya memang di sini musik adalah sudah mendarah daging dan tetap ada terpatri dalam Iya, betul. diri masing-masing anggota Sri Kandi Harmoni ini sendiri. Dalam hal ini sudah bentuk sekretariatnya di mana alamatnya? Untuk sementara sekretariat alamat kami biasa kumpul di studio Cafe dan Resto 12. Oke. Nah, saya dengar-dengar juga untuk perkembangan selanjutnya ada rencana Sri Kandi Harmoni untuk mendaftarkan langsung di akte notaris agar memiliki legalitas yang baik. Kemudian ada
nanti terdaftar di Kesbangpol Kota Palembang gitu ya, Iya, provinsi atau ya. insya Allah. Mm-mm. Memang tujuan kita mau sampai ke situ, jangan jadi memang pengen maju. Iya, Jadi insya Allah kalau memang kita berusaha, kalau Tuhan mengendaki insya Allah nyampe ke situ. insya Allah. Allah itu akan mengizinkan, mengikhlaskan apa yang kita kehendaki dulu sebenarnya. Amin. Iya, Kalau kita betul. berdoa kepada Allah, ya Allah ya, tetapi kita tidak berbuat, bagaimana Allah tidak meridhoi? Bagaimana Allah meridhoi kita kalau kita tidak berbuat? Asal suatu hal yang positif, ingin satu membangun kebersamaan. Saya lihat harmoni, Sri Kandi Harmoni membangun kebersamaan, membangkitkan semangat lagi yang dulu sempat hilang. Iya, Kemudian ini tadi menambah kesetiaan terhadap suami, kan pelaku seni. iya betul. Kan hadis juga bicara, sukses seorang suami itu didukung oleh istri. Istri. Yang yang tadi yang memang komitmen terhadap profesi suami. Nah, kedepannya saya dengar Sri Kandi Harmoni ini para anggotanya juga yang bukan mantan-mantan, masih pelaku seni juga, siap tampil di panggung job-job orderan ya. Siap, siap. Mereka kebetulan ya memang masih aktif. Energik ya. Ya, Dengan energi, sepatu boot yang aktif. tinggi kan. Itu aku. Jangan dibahas lagi Iya, sepatu. Vera ini ciri khasnya sekali kantol tampil di panggung itu pakai sepatu boot yang tinggi. Iya. Kayak Soneta tahun 75 gitu kan. Nah, mereka siap untuk ngejob-ngejob di panggung. Siap. Bahkan mendampingi artis ya. Siap. Saya dengar tadi bahwa ada rencana untuk manajemen artis juga, pengelolaan. Iya, betul. Masya Allah, Siap. ini Sri Kandi Harmoni ini luar biasa. Ada banyak komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang seperti Kerukunan Keluarga Pedangdut Palembang KKPP, atau juga ada yang dibentuk dari pusat ini PAMDI. Nah, bagaimana kolaborasi dengan mereka, atau mereka ini sendiri dianggap satu pesaing atau justru semacam saudara yang harus memang kalian untuk bersatu dalam satu perkumpulan yang memang positif gitu. Iya, kalau untuk komunitas yang lain tidak ada persaingan sih, sebenarnya nggak ada. Karena kita kalau bisa semua komunitas kita rangkul, dan kita merupakan komunitas baru. Kalau bisa kita masih mau belajar dari komunitas-komunitas yang lain yang sudah senior, dan kita mau merangkul. Makanya di dalam Sri Kandi ini tidak menentukan satu genre musik. Semua Kebetulan genre musik ya. semua genre musik, karena kebetulan seluruh penyanyi atau yang bergabung di Sri Kandi Harmoni ini rata-rata tidak seperti, maksudnya tidak menguasai satu genre musik seperti kalau aku bisa rock, dangdut, pop, dan yang lain itu juga ada yang bisa dangdut, ada yang bisa pop, kalau ada yang bisa rock. Kebetulan ada yang memang pernah ikut festival berapa kali. Jadi di dalam Sri Kandi ini memang tidak ada yang namanya persaingan. Kalau bisa kita rangkul semua, dan kita mau belajar dari mereka tentang gimana komunitasnya bisa berjalan, dan kita mau supaya Sri Kandi Harmoni ini juga bisa diterima sama komunitas yang lain. Oke. Sri Kandi Harmoni identik dengan Sri Kandi kan ibu-ibu. Apakah di Sri Kandi Harmoni ini hanya merangkul keanggotaan para ibu-ibu? Tidak juga. Bagi yang mau bergabung ya boleh, bapak-bapak. Kita juga kan ada player di Sri Kandi itu. Player itu kan bapak-bapak juga merangkul untuk suami-suami yang pengen gabung, misal ibu-ibu walaupun dia suaminya bukan musisi, tapi ibu itu pengen gabung dan boleh bawa suami. Oke. Ya, terus anak-anak muda gitu boleh. Karena di luar sana Sri Kandi Harmoni ini identik dengan ibu-ibu. Ya. Sri Kandinya tadi. Karena kebanyakan ibu-ibu di dalam Sri Kandi. Di sini kita tegaskan lagi pada pemirsa, artinya membangun Sri Kandi ini dimotori oleh para ibu-ibu. Iya, betul. Untuk mengembangkan sayap Sri Kandi Harmoni sendiri, tidak menutup kemungkinan silakan bapak-bapak pelaku seni juga. Iya, boleh. Boleh tampil di sini. Iya, gabung di sini. Ya. Nah, kalau ada perkumpulan antara bapak-bapak dengan ibu-ibu ini, apakah tidak takut Anda
apa kata cinta lokasi cilok. Cinlok. Nah, nanti ya lagu itu tuh wujud lagi. Aku jatuh Jatuh cinta dan lagi gimana? Insya Allah enggak. Iya. Karena tujuan kita bukan ke situ sih sebenarnya, kita pengen, makanya di dalam Sri Kandi kayak aku ada suami yang ikut, terus ada ya yang lain juga, ada gitaris satu lagi, ada Artinya memang istrinya. lebih baik kalau istrinya daftar situs jadi anggota, suaminya juga ikut jadi anggota. Iya, Jadi setiap kegiatan suami Ada istri suami tampil istri di situ. tampil di situ. Itu yang positif. Iya. Sudah dipagar di situ Iya, kan. sudah Karena bukan dipagari. tidak mungkin, ya namanya juga manusia. Vera tadi bilang ya manusia itu ada puber 1, 2, 3 sampai pubertet, itu puber berapa itu tidak tahu segala macam itu. Ya Iya. tergantung sama iman lah. Kalau Amin tidak ikut kan iman yang Iya. dikedepankan. Dan kantong artinya. juga. Oke, jadi sudah berapa anggota sekarang? Yang ibu-ibunya aja atau seluruh? Ya seluruh keanggotaan, baik itu divisi, baik dari pengurus, jumlah keseluruhan Jumlah dari keseluruhan hampir 40 ya. 40. 40. Dalam waktu berapa? Dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sudah 40 rangkul. Nah, untuk merangkul lebih banyak lagi, mungkin banyak juga yang masyarakat atau pelaku-pelaku seni, mantan pelaku seni yang belum tahu hadirnya Sri Kandi Harmoni ini. Apa yang sudah diupayakan? Door to door kah? Jemput bola kah? Atau gimana? Atau sekedar memasang suatu iklan di media sosial yang ingin menjadi keanggotaan demikian? Oh, kebetulan kalau door to door belum ya. Belum dilakukan. Jadi kita intinya kita lewat media sosial dulu. Dengan acara kemarin launchingnya Sri Kandi, kita expose di media sosial. Jadi bagi masyarakat Palembang, siapapun, Sumsel lah katakanlah. ya Sumatera Selatan, Iya. siapapun yang ingin ikut bergabung di Sri Kandi Harmoni boleh. Kita menerima dengan tangan terbuka. Ada persyaratan khusus? Nggak ada Misalkan sih. dia mantan penyanyi khususnya atau mantan pelaku seni, gimana? Seni itu khusus musik ya, Sri Kandi Harmoni. Tidak dari pelukis, kan seni juga, atau dari bela diri, seni bela diri. Semuanya bisa. Bisa? Karena kita punya rencana untuk kedepannya kalau kita nanti ada acara lagi, bukan hanya seni musik yang kita tampilkan. Kalau memang ada pelukis kita tampilkan pelukis. Oh. Kalau ada puisi kita tampilkan puisi. Jadi tari, program jangka gitu. panjangnya ke depan, artinya Sri Kandi Harmoni sendiri misalnya ada panggung hiburan yang ingin menampilkan tari India, mungkin Iya, kita boleh. sudah ada menyiapkan. Iya betul begitu. Ada lomba puisi, misalnya ada kegiatan puisi, kita ada Iya. pelaku-pelaku yang puisi. Iya, benar. Jadi berkembangnya ke depan. Pusatnya di Kota Palembang, artinya Sri Kandi Harmoni Provinsi Sumatera Selatan ini. Iya. Nanti ada teman-teman lain di kabupaten, katakanlah Musi Banyuasin, OI, Oki, dan ada 18 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ini yang berminat ingin mendirikan Sri Kandi Harmoni, berarti Vera merestui itu. Iya. Sangat merestui. Nanti pokoknya Kalian melantik kalau- di sana kan pasti kan? Iya. Pokoknya kalau kegiatan positif kita pasti merestui, kita pasti mendukung, semuanya pasti gitu. Iya, oke. Jadi teman-teman yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Anda pelaku seni yang ingin mengembangkan Sri Kandi Harmoni, ya silakan temui atau ketemu langsung dengan pengurus Sri Kandi Harmoni ini untuk membuat dewan pimpinan cabang mungkin ya, DPC Iya, betul. atau pengurus cabang yang ada di Sumatera Selatan. Vera dan kawan-kawan siap untuk memfasilitasi, terutama untuk melantik Anda. Lalu setelah ada rilis single kedua, selanjutnya ada rencana lagi untuk membuat lagu atau merilis lagu lagi? Ya kebetulan kita udah ada rencana untuk 2 lagu lagi. Nah iya, kalau saya lihat di sini kan para musisi yang aktif seperti Mas Gatot dan teman-teman masih aktif di dunia musik, bisa aransemennya, dan juga mereka juga mampu untuk membuat satu nada-nada. Tinggal lagi
mengkolaborasikan dengan lirik-lirik. Saya yakin para ibu-ibu yang juga sempat hadir di studio ini mampu untuk membuat lirik-lirik yang energik, yang diterima oleh pasaran. Aktivitas sekarang apa, Vera? Ini Sebagai dagang. ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sama Kabarnya Anda dagang. juga pengusaha sekarang Iya, ya? dagang. Iya, berusaha untuk bangun pagi, berusaha untuk mengantar jemput anak. Iya. Pengusaha namanya itu kan? Iya. Jadi ada satu gambaran, satu motivasi yang dikatakan oleh adalah mentor orang terbaik Indonesia itu dibanding Cina. Kenapa ekonomi kita tertinggal? Karena kita yang sebut pengusaha itu berusaha, sementara Cina tidak berusaha tapi lari. Apa kegiatanmu? Aku sekarang lari dagang. Artinya dia lari. Kalau kita berusaha jalan, mereka udah lari. Jauh tertinggal kita kayak gitu kan. Mudah-mudahan di Harmoni ini, Serikandi Harmoni ini sifatnya juga lari, yang berusaha untuk merangkul. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa divisi yang untuk membentuk Serikandi Harmoni ini lebih lebar dan berkembang lagi harus dilakukan dengan jemput bola selain dari media sosial. Nah, pertanyaan lain di luar Serikandi Harmoni. Di mata Vera selaku pelaku seni senior, ini senior, saya bilang senior, Anda ini penyanyi dari asal kota Palembang senior yang bangkit melalui usaha sendiri tanpa melalui casting atau audisi. Iya. Kalau sekarang kan era Vera ke atas kan enak nih. Iya. Ikut audisi di televisi swasta, belum menang tapi turun ke lapangan sudah pakai label. Iya, betul. Ya. Heeh. Husin KDI. Iya. Oh, padahal 28 besar. Kalau Vera dulu enggak kan? Enggak. Dengan kemampuan, dengan uang yang ada, berusaha untuk itu, tembus, tahu-tahu sudah merilis lagu. Nah, bagaimana Anda melihat kemampuan ataupun usaha yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman Gen Z sekarang untuk mencapai cita-cita mereka seperti penyanyi katakanlah? Apakah masih kurang optimal dalam mereka berjuang, atau kadang-kadang kendor mereka itu apa istilahnya itu ya, mati kutu mau Ujung Palembang nih. Nah, gimana Per? Maksudnya ini Bagaimana semangat mereka? semangat mereka. Kalau semangat mereka dalam untuk menggapai sebuah Harapan, cita-cita? harapan dan cita-cita ini, sedikit antusias sih mereka itu. Tapi cara kerjanya itu yang mungkin tidak sama kayak aku dulu. Iya. Ya kalau sekarang kan dengan adanya audisi segala macam, mereka sudah bisa kayak Kak Usin bilang tadi, peringkat ke 28, 30 udah bisa ada label. Iya, baru di gerbang kan. Iya. Kalau zaman aku dulu kan harus punya album dulu. Harus ada bukti. Harus ada bukti album. Iya. Jadi di saat kita tampil harus ada bawa bukti album baru dibilang artis. Ya. Kalau sekarang sih sebenarnya antusias mereka Tapi untuk Vera juga, sepengetahuan saya secara pribadi, Vera tetap tidak memproklamirkan diri bahwa Vera itu artis. Iya, betul. Biasa-biasa saja. Iya. Nah, ini yang saya sayangkan, ini pendapat saya. Yang miris sekarang ini, baru di pintu gerbang sudah menyatakan dia artis. Benar. Ya? Itu kategori sombong atau gimana ya? Iya. Kalau dibilang sih maaf ya untuk pelaku seni, seni, adik-adik sekalian. Ya, bukan ngatoi kamu. Bukan ngatoi. Ya. Intinya memang kita kayak aku sering lihat dari lapangan, langsung lapangan. Iya. Jadi artis ini dibilang baru masuk gerbang, tapi udah keluar udah sombongnya minta ampun. Dan kita ini kan ada pengiring musik. Betul. Itu sombongnya bukan main. Iya. Seharusnya ada etika, attitude kan. Oh, tinggal karena dia artis tadi. Iya, itu makanya. Karena menganggap diri artis. Hadir di atas panggung bukannya halo Om gitu Iya, kan. Halo Kak, gimana apa kabar ini? Enggak. Kadang mereka sudah dapat saweran, udah tinggal.
nggak ada ucapan Keluar terima kasih. lagu Imam Syarifi, Maggie Z, selamat tinggal kekasih. Itu Makanya- awal-awalnya dulu sebelum berangkat ikut audisi ya, Mas Gatot, benar. pilih nada rendah aja Mas Gatot ya, Benar, yang tinggi-tinggi. Benar. Malah kita kayak aku pernah istilahnya mensupport sampai ikut ke Jakarta. Akhirnya kalau ketemu biasa aja. Ini pengalaman kan? Pengalaman. Kan ini ada suatu fakta yang membuktikan bahwa saya sering mengingatkan para adik-adik zaman Gen Z. Saya juga dari tahun 86 sudah pelaku seni dari panggung ke panggung. Hanya saja nasib yang berbicara bahwa saya harus di kantor pemerintahan bekerja. Kalau enggak dulu pure pelaku seni juga. Saya mengingatkan juga para generasi sekarang, jangan pernah mudah bangga. Betul. Karena profesi seorang penyanyi itu ada mati hidupnya. Iya. Roda berputar. Iya. Roda berputar. Roda kehidupan Roma Irama. Kalau sedang di atas, ingatlah di bawah. Karena ingat ya, Anda pelaku seni, saya ingatkan, Anda tampil sendiri tanpa musisi, tidak diakui orang karena Anda seorang penyanyi. Musisi bisa saja berbuat curang kepada Anda ketika nada yang Anda inginkan dinaikkan atau 2 oktav, Anda akan dipermalukan oleh musisi. Jadi itu. Jadi konsep itu yang kita pakai dulu Vera ya. Iya, betul. Kita menghormati musisi agar mereka juga tahu dengan karakter vokal kita. Kalau ada sawer dikit bagilah musisi gitu. Karena sekarang hilang semua. Mungkin. Semua. Oke Vera, apa harapan Anda ke depannya kalaupun Sri Kandi Harmoni ini ke depan insya Allah lebih luas lagi merangkul dan sukses. Apa yang Anda harapkan di komunitas ini? Yang diharapkan dari komunitas ini bisa kalau bisa lebih berkembang lagi dan kalau bisa banyak cabang di seluruh Sumatera Selatan dan diterima oleh masyarakat positif untuk tetap berkembang maju pesat di Sri Kandi Harmoni dengan tidak menutup kemungkinan walaupun bukan musik penyanyi tetap kita terima yang tidak harus pelaku musik ya, ya. Tidak harus pelaku pencinta musik. musik, silakan tampil juga. Iya. Penari, pelukis atau pembaca puisi boleh kita terima di sini. Yang di sini yang terpenting adalah Anda itu penikmat, pencinta dan pelaku seni. Tidak harus musik tetapi keseluruhan. Iya, silakan tampil dan membaur dengan komunitas Sri Kandi Harmoni. Vera, terima kasih sudah hadir di podcast Harmoni dan saya juga mensupport ikut menyukseskan. Insya Allah saya akan memberikan trik jika diperlukan. Baik pemirsa, demikian podcast Harmoni kali ini bersama Vera Rasid berbicara tentang komunitas yang baru saja dibentuk yaitu Sri Kandi Harmoni. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saweran nyoba ini.